Segini enakan? Faras enakan nggak? Udah? Beneran? Oke. Jadi nanti suaranya keluarnya dari laptop ini ya. Itu mah cuman visual saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9. Waalaikumsalam. 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mariam kenapa di rumah? Bukannya ke sekolah? Iya biasanya di sini kan dia. Kemarin ramai dia aktif ya. Kalau gitu tunggu nih, aktif nggak Mariam ya? Hey Mariam lagi dengerin apa? Nggak dengerin apa-apa, Pak. Oh iya. Baik, sebelum dimulai kita absen saja dulu ya. Biar ini ya agar supaya ya. Sekarang tanggal 13. Pogi mulai absen dari yang pertama. Nanti kalau namanya terpanggil langsung jawab aja ya, unmute mikrofonnya. Pertama, Zahidah hadir? Hadirah. Aisyah Marwa, Aisyah Nazwa. Oh iya, tadi ya. Terus Zahra Minandar. Hadirah. Oke, mantap ya gara-gara siswanya Bu Ika jadi kayak bahasa Arab. Ntar. Oke, presentingnya biar lebih enakin ininya ya. Buat absennya. Afnan Jannati. Hadirah. Udati Askia. Oke, terus Giva Fitrianto. Hadirah. Terus Hanifa Ubaidilah. Salah baca. Ismi yang tadi ya. Terus Kaisa Abdillah. Hadir. Terus Kaisa Aziza. Terus Kimora Wardoyo. Bisa jadi olah? Gak ada olah-olah di sini. Mora. Hah? Oh dulunya mungkin bicada-cada ya ora ola gitu ya. Oh iya bisa. Putri Nugraha. Hadirah. Oke, terus Masayu Aisyah. Hadirah. Terus Rizkina Putri Irawan. Hadirah. Terus Naswa Zikra. Hadirah. Terus Nindya Mirila Darmawan. Hadirah. Lanjut lagi Misrina Izzati. Hadirah. Nurul. Hadirah. Oke, fokus. Terus Dianesa Bahira. Hadirah. Oke, terus Putri Vandra. Hadirah. Oke. Kusuma Negara. Hadirah. Oke, sip ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sengaja tadi acak-acak namanya biar bukan diacak-acak sih ya, acak manggilnya ya. Biar fokus atau enggak ya. Sip, alhamdulillah semuanya hadir. Kita lanjut aja materi hari ini. Baiknya berdoa dulu ya. Dipimpin doanya biasanya sama siapa? Sama Naswa ya? Apa Ogi pengen sama yang lain lah. Biar nggak bosen sama pilih di sini yang kelihatan sama Giva ya, sama Giva. Giva pimpin doa dong bisa? Oke.
Friends, are you ready? Before we study, let's pray. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya kelas 7 Putri atau kelas 7 Triangle, terima kasih sudah hadir tepat waktu dan tanpa Paugi minta silakan nyalain kameranya. Oh, udah nyalain semua ya, kecuali tadi siapa Rara yang udah izin matiin kameranya ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi gini ya, tanpa perlu ayo nyalain kamera gitu ya. Bosen ya bagi diminta kayak gitu terus. Terus kalau misalkan memang ada kendala, kabarin aja gitu ya, kabarin kayak Rara barusan. Enggak masalah, kok nggak akan dimarahin kalau nggak dinyalain kameranya maksudnya. Kalau konfirmasi gitu maksudnya ya. Baik semuanya, Paugi ini akan terlebih dahulu ngumumin terkait dengan tampilan G-Site atau dashboard ya. Mulai pekan ini dan seterusnya gitu ya. Nama G-Site atau Google Site akan diganti istilahnya dengan nama dashboard. Nah, begitu juga untuk yang dashboard matematika, ada perubahan, ada upgrade terbaru. Nah, sedikit Pogi akan coba jelasin gitu ya, apa aja yang baru di sana gitu ya. Jadi, yang pertama nanti kalian kan akan buka ini ya, akan buka Google Site level dulu ya. Kalau misalkan kita mau mencari ke Google Site mata pelajaran, kita cari coba mata pelajaran matematika ya. Kan ada di sini nih mata pelajaran, kalau mata pelajaran, kemudian langsung menuju ke ini jadwal pelajaran. Mana jadwal pelajaran? Nggak ada ya, belum diupdate kayaknya ini. Terus ke mata pelajaran nih ini. Gitu ya, kalau misalkan mau ke link matematika, link meeting matematika ada di bawahnya itu ya. Kita coba ke link dashboard matematika nih ya. Nah, akan ada yang baru tampilannya, mungkin visualnya sedikit berubah, tapi yang menu di atasnya jadi ada level 7, level 8, level 9, ada VR, ada informasi gitu ya, ini cuplikan seputar PJJ gitu ya. Nah, kita coba lihat di kolom home dulu ya. Di bawah sini, ini ada penjelasan terkait penjelasan umum matematika tuh gimana gitu ya, ngapain aja gitu matematika gitu ya. Ini ada penjelasan dari guru-guru matematika di sekolah Cendekia Muda gitu ya. Ada mind map-nya, matematika SMP tuh belajar apa aja gitu ya sampai nanti kelas 9. Terus di bawahnya ada penjelasan lagi terkait dengan detailingnya matematika Islam matematika di SMP Islam Cendekia Muda tuh kayak apa aja gitu ya, penjelasannya di sini ada banyak. Gurunya ada 2 ya, nanti sama Pak Ogi dan Bulia. Nanti mungkin gantian ya, kalian sekarang kelas 7 sama Pak Ogi, kelas 8 mungkin sama Bulia gitu ya. Kelas 9 nggak tahu ya sama siapa lagi ya, bisa ada guru baru gitu ya. Gitu. Jadi biar nggak boring gitu ya, gurunya Pak Ogi deh gitu ya. Biar ada perubahan. Nah, untuk yang level 7 gitu ya, kalian tinggal klik aja kalau di sini level 7. Apa saya pengen kepo materi kelas 8 gimana sih? Klik aja link ini ya, itu level 8. Mau ke 9 juga silakan gitu ya. Jadi di sini ada kebebasan kalian untuk mencari pelajaran matematika di level yang lain, bisa ada yang kepo gitu ya. Nah, terus ada virtual reality nih ya atau VR. Nah, kita coba intip ya di sini. Nah, di sini virtual reality ini ada seperti exhibition atau kayak museum virtual. Museum, kalian pernah jalan-jalan ke museum kan ya? Museum virtual kayak ini nih ya, ada History of Mathematics. Bentar, ini agak meleg. Terus ada ini bangun ruang sisi datar, ini materi kelas 7 nanti semester 2 itu ya. Ada matematika dan art, kita coba lihatnya. Ini agak lama karena memang dari si aplikasinya, bukan aplikasi ya, dari webnya gitu. Loadingnya agak lumayan ini karena besar.
Nih, kita coba jalan-jalan di sini ya. Ini judulnya Sejarah Matematika ya, History of Mathematics. Kita coba lihat di sini. Ini kalian bisa puter-puter, ini kayak di ruangan gitu aja tuh. Ke atas itu ya, ke bawah. Kalau yang pernah pakai kacamata VR, lihat video 360 kan gitu ya, pakai kacamata gitu kan enak gitu. Kayak kita tuh kayak berada di virtual gitu, ruangan virtual gitu. Ini bisa jalan-jalan ke sini nih. Ini ada ruangan. Ini ada kursornya berubah jadi jejak kaki gitu. Misalkan nih jalan ke sana tuh ya. Kok nabrak? Oh, enggak ada. Ini ke sini nih ya. Ini ada apa nih? Ini siapa ya? Kita coba klik. Sini ada penjelasannya ini tuh siapa. Tapi pakai bahasa Inggris. Gottfried Leibniz. Ya, ini tokohnya sebagai apa gitu ya. Di sini ada penjelasannya. Terus kemudian geser lagi, ini siapa nih yang sebelahnya. Ada yang kenal ini? Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ini yang waktu itu Pak Wi jelasin nih ya. Penubuh aljabar TA. Nah, ini tokoh muslim, tokoh matematika muslim. Ada banyak lagi lah ya, di sini kalian bisa explore tuh. Ini ada sejarah bilangan di Mesir. Coba kita lihat nih di sini nih. Tuh ya, ini. Dulu di Mesir tuh kalau misalkan nulisin lambang bilangan pakai turus gini gitu ya, kayak pemilihan umum. Kalau satu T garis 1, kalau 2 garisnya 2 gitu, kalau 3 garisnya 3 dan seterusnya gitu ya. Terus ada lagi kalau 1000 lambang bilangannya tuh pakai gambar gini. Ini kayak bunga gitu, kayak Pac-Man itu ya. Ini kalau ini pakai jari, kalau 10.000, kalau 100.000 pakai gambar kayak bangkong ya, bangkong teh. Oh, kodok ya, katak. Kalau 1.000.000 ini pakai orang kayak ngapain ya. Ya gitulah ya. Ini sejarah matematika juga dulu. Dulu di Mesir kayak gitu. Lambang bilangannya pakai gambar-gambar. Dan banyak lagi lah ya, ini kalian bisa explore sendiri nanti kalau misalkan main ke GSET, atau bukan GSET ya, dashboard matematika. Nah, untuk yang level 7, ini kita coba lihat ke level 7, juga ada sedikit perubahan. Ini yang dashboard kelas 7, menunya mah sama semuanya nih ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu update terbaru, ada apa aja di sini, ada di bawahnya tuh ada slider gitu. Nih ya, ada misalkan pengen nonton rekaman materi pas hari apa gitu ya, di sini bisa lihat nih, di materi semester 1 yang kemarin ya, PLSV nih kemarin. Diklik aja langsung. Bahkan slide-nya juga udah Pogi kirimin di sini tuh ya. Ini slide-nya yang waktu itu Pogi coret-coret tuh. Tuh ada coret-coretannya ya. Kalian bisa jadiin ini sebagai catatan untuk belajar lagi atau buat hafalan nantinya gitu ya. Ini video rekamannya. Ini icon-icon. Gitulah ya. Ini ada pembaruan sedikit untuk yang dashboard matematika. Nanti silakan explore sendiri saja lah ya untuk yang selanjutnya gitu, biar lebih ini aja. Jadi nanti nggak bingung lagi ya, nggak ada yang nanya, Pak, rekaman matematika di mana ya gitu. Di sini ya, di materi semester 1, terus lihat materinya mau apa gitu ya, materi yang mau dicari itu yang mana. Gitu ya, ini terkait dengan GSIDE atau dashboard ya, dashboard matematika. Nah, terus untuk yang kemarin di Google Classroom ada ini ya, ada tugas yang bukan tugas ya, ini udah dibahas semuanya, tinggal kumpulin doang kemarin tuh kan ya. Coba kita lihat yang sudah ngumpulin, ada 14 orang alhamdulillah. Yang belum ada 6 orang ternyata ya. Siapa aja nih? Fani Afnan Janati belum, Hanifa belum, Ismi sama Aisyah dilewat aja ya. Keisa Amelia belum, Kirana ini Nana juga belum ya. Harusnya mah sudah. Baru 1 orang yang ngumpulin. Yang dinilai maksudnya. Sisanya udah ngumpulin belum. Gitu ya. Nanti jangan lupa dikumpulin saja ya. Gitu. Ada yang ditanya dulu terkait dengan PR kemarin atau bukan PR ya? Atau ada Bang Bo dibahas tentang GSET? Nggak ada ya? Kita lanjut aja ke materi saja. Kita akan bahas dulu sedikit tentang PR kemarin. Atau tugas yang waktu itu dikasihin ke kalian, kan belum semuanya dibahas gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas aja dulu sedikit lah ya sebagai pengantar untuk materi yang berikutnya. Judulnya adalah persamaan linear satu variabel atau PLSV disingkat ya, lanjutannya.
Oke, silakan duduk yang enak, perhatiin baik-baik. Kalau ada yang bingung atau nggak ngerti, langsung tanya aja ya. Jangan diam aja, nanti jadi menderita ya, bahaya. Oke, Pogi siapin pen tabletnya dulu. Ada yang mau dibahas dulu nomor kemarin? Oh iya. 8, 9, 10, 11 ya. Oke, siap. Pen tabletnya mana ya? Jangan-jangan ke bawah. Oh ini. Ya, tujuan materi hari ini ada dua ya. Pertama, membedakan persamaan linear satu variabel, VLSV, dengan satu lagi nih, ada saudaranya. Kalau kemarin yang kita bahas itu persamaan linear. Kalau yang sekarang kita akan bahas pertidaksamaan. Bedanya cuma itu dan kata itu dan sisanya belakangnya sama linear satu variabel, linear satu variabel. Oke, bentar. Pasang dulu ini. Kalau nomor 1 ada yang mau dibahas nggak? Ini gampang lah ya. Oke, bahas sedikit lah ya ini. Jadi yang kemarin kan kalau misalkan kita mau menyelesaikan persamaan linear variabel itu atau mencari tahu, mencari nilai X gitu ya, atau nilai variabel yang lain, P atau huruf yang lain lah istilahnya. Jadi kita itu bisa mencari tahu dia, karena si X ini mewakili satu bilangan, tapi kita tuh belum tahu nilainya tuh berapa, dengan cara melihat di ruas kiri dan kanannya. Tidak boleh dalam satu ruas itu ada angka dan huruf yang nyampur gitu kan ya. Kalau misalkan ada, berarti harus kita pisah-pisahin, yaitu dengan cara pindah ruas. Pemisah ruasnya, ruas kiri kanannya itu ini ya, tanda sama dengan ini pemisahnya. Yang ini kiri, ini kanan, ini ruas kiri dan kanan gitu ya. Sebelah kiri sama dengan itu ruas kiri, sebelah kanan sama dengan itu ruas kanan. Coba yang kalau di sini yang harus dipindahin atau diberesin yang sebelah mana? Yang 5. Yang 5 ya. Nih, yang 5. Kenapa yang 5? Karena dia nyampur sama huruf di sini kan ya, harus dipindahin ke sebelah kanan biar ketemu sama angka 13 di sini kan ya. Nah, ingat ketika pindah ruas, tandanya berubah jadi lawannya. Lihat, asalnya dia penyumlahannya, dilihat di angka depannya ini penyumlahan nih. Ketika pindah ruas, berarti jadi lawannya berubahnya. Asalnya positif, jadi negatif di sini. Ah, gitu. Diberesin deh ya, 13 kurangi 5 berarti jadi 8. X sama dengan, nah ini juga sama nih ya. Bentar, jangan X dulu. Ini nih, ada angka 2 nempel sama huruf X. Ini juga nggak boleh, karena dalam satu ruas itu tidak boleh ada angka dan huruf yang nyampur. Ini tuh perkalian ya, 2 kali X nih, 2X. Jadi 2-nya juga dipindah. Asalnya dia perkalian, jadi berubah pembagian. 8 dibagi 2. Hati-hati nih ya, 8-nya itu di atas, 2-nya ini yang pindah ke bawah sini nih ya. Kemarin Pogi lihat yang hasil kerjaan siapa gitu ya, lupa. Jadi ada yang nulisnya kebalik, dia mah malah 2/8 gitu ya. Tapi hasilnya mah 4 cenah. Nah ini salah kebalik ya di sebagian sininya. Ini salah. Harusnya 8 di atas itu ya, 8 dibagi dengan ini duanya pindah ke bawah gitu ya. Hati-hati, yang kemarin Pogi pernah nemuin yang siapa tuh ya. Kalau merasa nanti sobat silakan diedit aja jawabannya ya. Nah ini jadinya X sama dengan 4 gitu, selesai. Gitu ya. Ini yang nomor 1. Kalau misalnya nomor 2 yang ini, mana yang harus diberesin? Yang 5X ya, nih kata Marwah nih. Yang 5X pindah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri nih ya. Dia harus ketemu sama X-nya lagi gitu ya, biar sejenis. 5X pindah ke ruas kiri jadi apa? Negatif atau pengurangannya. 9X dikurangi 5X sama dengan 12 ini ya. 9 kurang 5, 4. Terus udah gini, ya 4-nya pindah ya ke sini. Jadi pembagiannya 12 dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah berapa? 3 ya. Gitu ya.
Ini yang dasarnya. Sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu. Kita tuntasin satu-satu. Bagi yang masih bingung atau nggak ngerti, silakan bilang ya. Paugi bisa ulang lagi aja kalau ada yang bingung. Yang tanyain dulu. Kalau malu, aduh Pak, malu saya tuh ngechat di ini atau bilang karena diliatin teman-teman. Japri aja Paugi. Ya ini ulangin lagi lah gitu Japri. Nanti nggak akan dikasih tahu kok namanya ya. Dijaga rahasianya. Kayaknya nggak ada ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini Paugi screenshot. Oke. Nah sekarang coba yang di rumah. Ada yang mau ngerjain nomor 3? Siapa yang ngatur di situ? Naswa, boleh Naswa. Oh Naswa semangat. Terus ya. Naswa boleh, Naswa nomor 3 gimana? Ya, jadi yang M di ruas kanan dipindahin ke ruas kiri jadi positif. Terus yang apalagi yang harus dipindahin? Terus 5 dipindahin ke ruas kanan jadi negatif. Oke, jadi di sini 3M terus plus M sama dengan 17 min 5. 17 dikurangi 5. Udah gini? Jadi dijumlahin 4M sama dengan 12. 4M sama dengan 12. Terus Udah gitu? 4-nya di apa? Dipindah jadi M sama dengan M sama dengan 12 per 4. Oke, sip ya. Jadinya M-nya 3. Oke. Oh, tuh gampang ya. Sip. Ini yang nomor 4, jawaban dari Naswa. Coba sekarang yang di sekolah mau siapa nih? Nomor berapa belum ditunjuk ya? Bolehlah. Nomor ini ya, nomor 5 dulu lah, nomor 5. Marwah gimana? Yang mana yang mesti pindahin? Ini ya, ini pindah ke sini. Terus yang mana lagi yang dipindah? Oh, 5-nya ke sini gitu ya, ke kanan. Sip, udah gitu? Ntar ya, dipindahin dulu. 6X ini jadi tambah ya. Tambah X itu, terus sama dengan 26 dikurangi 5. 5-nya asalnya positif ya, jadi negatif sini. Ini X-nya asalnya positif, jadi positif. Terus udah gini? Kenapa 6X tambah X jadi 7X? Ya, ini hati-hati bagi yang masih bingung, ini kenapa kok bisa jadi 7X? Ini tuh 1 ya. Jadi kalau misalnya ada huruf doang, kayak huruf X ini nih ya, Paugi pakai warna biru. Ini sama kayak 1X ini ya. Sama kayak 1X. Nah, biasanya orang-orang matematikawan tidak pernah menuliskan angka 1 di huruf gitu ya. Jadi cuma hurufnya saja. Jadi X doang. Lanjut, udah gini gimana? Ini 21. Udah gini? Ya, 21 dibagi 7. Sehingga dapat X-nya 3. Oke, gitu ya. Ini jawaban Marwah ya. Mantap. Ini PR Paugi, bukan PR ya. PR ini tugas yang kemarin yang udah Paugi bahas ulang nih ya. Sampai nomor 5. Gitu. Sampai sini dulu ada yang ditanyain tadi, ada yang cenderung-cenderungan di situ, siapa tuh yang chat? Apa olah enggak kebaca Paugi? Oh, izin ke toilet ya. Oke. Sip ya, ini slide ini. Nomor 6 kayaknya di skip aja dulu karena sama aja ya kayak nomor 5. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi kan nomor berapa? 8, 9, 10 ya. 8, 9, 10, 11. Oke, yang nomor 8 ya. Nomor 7 juga sama aja kayak yang sebelumnya, sama caranya. Nomor 8 juga sama sih. Mau ada yang nyobain nomor 8? Yang di rumah ya, di rumah. Di rumah siapa tuh yang resen? Mirila, boleh Mirila gimana? Nomor 8 ya. 2X-nya pindahin ke ruas kiri.
2X pindahin ke ruas kiri. Habis itu yang min 12 yang dipindahin ke ruas kanan. Oke, terus udah gitu X kurang X min 2X. kurang 2X 2X, terus sama sama dengan 36 tambah 12. 36 tambah 12. Sip. Terus Ini min X sama min dengan X sama dengan 48. 48. X-nya sama dengan min 48. Oh, X-nya sama dengan min 48. Kok bisa sih ini jadi min 48? Karena Karena si minnya dipindahin ke ruas kanan. oh gitu minnya ya. Oke, jadi Pogi tambahin sedikit nih ya di bagian sini nih ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian nemuin ini min gitu ya. Kan tadi tuh kalau huruf doang nggak ada apa-apa di sini, itu tuh ada angka 1 sebenarnya. Nah, ini tuh sebenarnya ada min 1 di situ, angka 1 di situ ya. Ini Pogi tambahin pakai warna biru deh ya. Nih, ini pakai warna biru di sini. Ini ada 1 di situ. Nah, tinggal kok bisa jadi negatif 48 di sini ya, 48 per min 1 di sini nih ya. Jadi min 1-nya tuh dipindah dari sebelah sini tadi sebelumnya tuh. Jadi deh, positif dibagi negatif sehingga hasilnya adalah negatif. Nah, gitu. Jadi negatif 48. Nah, salsunya kayak gitu ya. Jadi yang nomor 8 ini, yang jawaban Mirilla ya, hasilnya adalah negatif 48. Boleh ditulis dulu bagi yang belum atau misalkan ada yang salah misalnya ya, silakan diedit aja supaya nanti pas ngumpulin jadi jawabannya betul. Atau sambil ada yang mau ditanyain juga boleh. Boleh kasih waktu dulu untuk nyerna 1 menit lah ya. Untuk nulis juga maksudnya. Sip, gak ada. Kita lanjut lagi. Ini screenshot dulu. Next. Nggak bisa. Next. Nomor 9 sekarang ya. Nomor 9 juga ada yang nanya. Nomor 9 yang di rumah. Yang di rumah, yang di sekolah ada yang mau jawab nggak? Ola mau nggak, Ola? Oh bisa lah, Ola mah ya. Kenapa? Coba Ola, ini yang harus dipindah yang mana? Yang mana aja? 6X ya, ini yang 6X. Pindah ke sebelah kiri. Ada lagi yang harus dipindah? 12. Ini ke sini. Nah, itu sudah dipindahin jadinya gimana? 3X dikurang 6X, terus sama dengan 11 tambah 12. Oke. Jadi 12-nya asal negatif jadi positif ini ya. Sip, udah gini. Mantap. Sama dengan 23 ya. Terus udah gitu. Oke, ini 3-nya pindah ruas ya. Jadi pembagian 23 dibagi min 3 ya. Udah gini? Iya, ya udah selesai gitu. Gitu ya. Jadi itu bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan ini hati-hati ada yang suka yang suka bingung juga di bagian sini. Pak, ini negatifnya berubah jadi positif nggak sih di sininya ketika jadi pembagian? Enggak ya. Enggak jadi berubah jadi positif di sini ya, enggak. Hati-hati. Karena di sini yang dilihat adalah ini asal operasinya sama X itu dia perkalian ya. Kalau perkalian ini sepaket dibawa, si negatif 3-nya pindah ke sini. Jadi sama negatifnya dibawa. Kalau yang berubah jadi positif negatif ini asalnya lihat nih, bedanya di sini nih ya. Dia terpisah sama tanda operasi kurang atau tambah. Ini asalnya negatif 12 pindah ruas ke sini jadi positif gitu ya. Kalau ini juga sama nih, 6X asalnya positif jadi negatif.
Tapi kalau misalkan awalnya dia nempel sama huruf gitu ya, tanda operasinya, tanda positif negatifnya nggak berubah ya. Pak, ini 23 bagi negatif 3 nggak ada hasil bulatnya gitu ya. Kalaupun dibagi paksa jadinya koma-komaannya sudah gini aja juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak selalu nanti hasil PLSP ini hasilnya tuh selalu bulat gitu angkanya, enggak. Bisa aja kayak gini gitu ya, perperan atau pecahan. Gitu. Kemarin paling Pak Ogi kasih soal-soal yang level bawah dulu ya. Sip. Nomor 10, ada yang mau jawab yang di sekolah, yang di rumah maksudnya sekarang ya. Siapa itu yang resen? Nah soal lagi yang lain Biar kebagian semua, ada lagi resen. Biasanya banyak. Nah, Giva ya, boleh nih, mantap. KM baru nih ya, bukan KM baru. Pemimpin doa yang baru. Giva gimana yang nomor 10 caranya? Yang nomor 10 apa itu namanya yang ada di ruas kirinya pindah ke kanan. Yang ada di ruas kanannya dipindah ke kiri. Yang mana? Yang Y ini. Bukan. Y doang. Oh iya doang, ini langsung pindah ke sini. Oke, terus udah gitu? Sama itu tiganya tiga yang ini. Sini. Nah, terus ini gimana yang ini nih? Dibiarin dulu. Oh ya, dikaliin dulu ya. Jadi jangan dulu dipindahin. Hati-hati. Kalau misalkan kalian nemuin bentuk persamaan yang kayak begini nih ya, ada yang nempel begini, ini harus dikaliin dulu ya. Jadi Giva kaliin dulu Giva ininya coba ya, bentar. Oke, hapus dulu bagian sininya. Ini kali pelangi dulu ini ya semuanya nih. Kali pelangi dulu. 3 kali 2Y jadi berapa Giva? 6. 6Y, terus yang 3 kali 3 itu 9. Positif negatif? Hah? Positif negatif. Oh, sip, mantap. Udah gitu yang ini? 5 kali Y, 5Y. 5Y, terus? 5 min 2 jadi itu min 10. Mantap. Nah, udah kayak gini, boleh dipindah nih. Mana yang harus dipindah? Yang min 9 dipindah ke kanan. Mantap. Terus mana lagi? 5Y dipindah ke kiri. Mantap. Jadi gimana? Min 6Y. Min 5Y. Mantap. Sama dengan 9 min 10. Min 10. Min 10 plus 9. Mantap. Udah gini? Ya, itu 6Y, min 5Y jadi 1. Jadi Y. Mantap. Terus? Min 10 plus 9. Berapa sih ntar? Dosa 10, terus dapat pahala 9. Terus 9 jadi masih dosa. Min 1. Oh, min 1. Masih ragu-ragu tadi. Utang 10 terus bayar 9. Masih utang atau udah lunas? Atau sisa uangnya? Jadi kan 9 jadi berapa? 1 kan? Oh iya, min 1 ya. Oke. Tadi ragu-ragu pakai tes lagi aja. Ya mantap ya. Wah, hebat nih ya Giva. Mantap, ini jawabannya salah gimana nulisnya teh? GHI. Nah, ini Giva. Ini tadi teh ini Ola ya. Atau Kimora ya. Ora ya, Ora. Nah, ini ke Ola. Ya, gitu ya. Ini silakan boleh dicatat bagi yang kemarin masih bingung di pengerjaan tugas pekan lalu itu ya. Ini jadi pengantar untuk ke materi inti yang berikutnya. Tapi ada satu topik yang waktu pekan kemarin itu Pogi nggak sempat jelasin, yaitu tentang aplikasinya. Pak, gini-ginian teh buat apa gitu ya. Nah sekarang kita coba aplikasiin, kita amalkan ke dalam bentuk soal cerita penyelesaian masalah. Dan ini soal-soal ceritanya itu levelnya tentu udah lebih tinggi dari yang ini.
Jadi kalau di sini Paugi bilang nomor 10 ini level 10, berarti yang selanjutnya level 11. Level 11, level 12, level 13 gitu ya. Gitu. Ini udah dicatat ya? Atau ada yang masih nulis? Nggak ada ya? Kita lanjut lagi. Ini kebaca kan yang di sekolah kebaca tulisan ini? Bisa enggak, Paugi nanti tutup aja ininya. Oke, sekarang ke nomor 11-nya. Oh ya, slide-nya belum jalan ya. Bentar. Paugi kategorikan ini sebagai soal problem solving. Tulisan itu yang biru kebaca? Kebaca? Oke, sip. Baik, nomor 11, ini di soal kemarin, Paugi iseng aja ngasih soal ini, tapi sebelumnya nggak dijelasin dulu, biar ada yang explore sendiri, ini gimana sih maksudnya gitu ya. Ada alhamdulillah beberapa dari teman kalian yang sudah berhasil nemuin jawabannya dengan benar gitu ya. Nah sekarang Paugi akan coba bahas aja dulu gimana sih cara jawab soal nomor 11 ini. Ini pernah ada di ujian nasional tahun 2015 kalau nggak salah. Ini 2015, kalau sekarang kan udah hilang tuh UN, udah nggak ada lagi, tapi masuk kategori soal-soal yang tipenya itu nasional. Levelnya level nasional lah ini tuh ya. Nah sekarang coba lihat di sini soalnya. Jika 3x tambah 12 sama dengan 7x min 8, tentukan nilai dari ini. Yang ditanya tuh bukan penyelesaian PLSV-nya kayak soal-soal tadi gitu ya, tapi menentukan nilai dari ini nih, x dikurangi 2. Nah, di sini yang Paugi tegasin lagi, kalau misalkan si huruf ini atau variabel ya, si x di sini, itu mewakili satu bilangan, tapi kita tuh belum tahu nilainya tuh berapa. Maka kita perlu cari tahu dulu dengan menyelesaikan si ini nih ya, penyelesaian si persamaannya satu variabelnya. Coba lihat di sini. Kita coba selesai dulu ya, kita cari tahu nilai x-nya itu berapa. Di sini mana yang harus dipindahin? 7x sama 7x sama yang mana lagi yang dipindahin? 12. Oke. Udah kita notice mereka, ini 3x, 7x-nya asalnya positif jadi negatif 7x, mantap di sini. Terus min 8 negatif 12 ya. Jadi kayak gini ya, sudah selesai dipindahin. 3 terus dia dosa 7. Jadi berapa? Nah, dosanya jadi 4 nya. Ini oke, min 20. Dosa 8 dia dosa lagi ya. 12 ya, makin nambah ya dosanya ya. Jadi negatif 20 di sini. Udah gini gimana? Dibagi. Ya, si negatif 4-nya kan nempel sama huruf X ya. Jadi pindahin sepaket sama negatifnya juga nih ya. Jadi X sama dengan negatif 20 dibagi negatif 4. Nah, gini ya. Terus udah gini? Iya. X-nya 5 ya, negatif dibagi negatif jadi positif ya. Atau ingat lagi operasi bilangan bulat, kalau pembagian bilangan negatif dengan negatif itu jadi positif. Pak, jawabannya 5. Bukan, yang ditanyain adalah nilai dari si X kurangi 2. Yang dijawab tuh itu. Karena kita udah tahu nih nilai X-nya sama dengan 5, maka jawaban akhirnya adalah X kurangi 2 kan ya. Nah, kita ganti si X-nya ini karena udah tahu si X itu 5 sebenarnya tuh ya. Jadi 5 dikurangi 2, jadi berapa hasilnya? 3 tuh, selesai ya. Jawabannya tuh 3. Gitu. Jadi cari tahu dulu benar jawabannya. Sampai ininya doang ya. Nah, ada yang kejebak kayak gitu juga sama kemarin kalau lihatnya sekilas-sekilas gitu ya, screen. Ini ada yang jawab sampai sini sedikit lagi padahal ya. Padahal yang ditanya itu adalah tentukan nilai si ininya, X. Boleh catat dulu ya, ini soal nomor 11 ini. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi sidang nilai. Ya, sok boleh ditulis dulu ya.
Udah, ini kita lanjut ke level 12. Udah? Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke level 13. Kayak gimana nih ya? Ini soal levelnya ini udah level UN yang terbaru nih ya. Jadi makin kesini tuh makin naik levelnya. Di ANBK juga mungkin ada yang beginian ya. Ya, kita coba bahas di sini. Ini soal cerita nih ya. Usia Diding 4 tahun lebih tua dari usia Dudung. Jika jumlah usia mereka 24 tahun, tentukan usia mereka masing-masing. Nah, di sini Diding dan Dudung itu nggak dikasih tahu ya, masing-masing usianya tuh berapa. Cuman clue-nya itu di sini, kata kuncinya ya, usia Diding itu 4 tahun lebih tua dari usia Dudung. Kalau misalkan kita nebak usia Didingnya 10 tahun, berarti usia Dudungnya berapa nih? Kalau misalnya ini ya, cerita. Misalnya Diding 10 tahun, berarti usia Dudung berapa tahun? Berapa? 6 ya, 6. Karena Diding itu usianya 4 tahun lebih tua. Hati-hati, ini permainan kalimat ya. Hati-hati di sini ketika kalian membaca suatu teks gitu ya. Harus benar-benar teliti. Jadi jangan nggak sampai kejebak sama hoax gitu ya. Hati-hati ya. Oke, ini simulasi doang. Pokoknya gitulah ya. Jadi Diding ini 4 tahun lebih tua dari Dudung. Jika jumlah usia mereka 24 tahun, ini kata kunci juga nih, jumlah usia mereka tuh 24 tahun. Tentukan usia mereka masing-masing. Nah Pak, gini gimana nih cara mulai ngerjainnya? Kita tulisan aja dulu, Diding, karena kita belum tahu usianya, kita misalkan pakai variabel aja. Jadi kan konsep variabel itu kita mewakili suatu bilangan, tapi kita belum tahu nilainya gitu ya. Tulis aja usia Diding itu X tahun. Misalnya X tahun. Pak, saya pakai huruf yang lain, pakai huruf A misalkan, boleh. Pakai P, boleh. Serah ya. Pogi di sini pakai huruf X. Misalnya. Nah, kalau misalkan Diding X tahun usianya, berarti kalau Dudung berarti gimana nih? Dudung berapa tahun? Cara nyarinya. Kan kalau misalkan Diding itu 10 tahun, maka usia di Dudung itu 6 tahun. 6 dari mana nih? X dikurang 4 tahun. Ah, mantap ya. X dikurangi 4 tahun. Kan tadi di sini 6 tuh dapatnya dari 10 dikurangi 4 kan ya. Ini X-nya gitu ya. X-nya dikurangi 4. Gitu ya. Jadi kenapa kok Pak di sininya X dikurangi 4? Karena tadi usia Diding ini lebih tua 4 tahun gitu ya. Maka untuk mencari tahu nilai usianya Dudung nanti ya tinggal dikurangi 4 aja gitu ya si usianya tuh, kalau misalkan X-nya udah ketemu, gitu ya. Sip, sampai sini dulu nih, dicerna dulu ya. Cerna dulu pelan-pelan. Nah, kalau udah, sekarang kita coba lihat lagi ke kalimat berikutnya. Jika jumlah usia mereka 24 tahun. Jadi kalau misalkan kita jumlahin usianya, oke pakai warna biru aja di sini ya. Usianya Diding dulu ya. Diding, jelek ya. Tulisannya bentar ya, ulang lagi. Diding ditambah Dudung sama dengan 24 katanya itu ya. Diding tadi berapa? X. Dudung tadi berapa? X dikurangi 4 sama dengan 24. Nah ini kan jadi bentuk persamaan linear satu variabel kan ya. Coba diberesin dulu, dirapihin dulu nih. X tambah X jadi berapa? Berapa? 2X. 2X dikurangi 4 sama dengan 24. Terus sudah gini apa yang harus dipindahin? Min 4 ke ruas kanan. Iya, mantap. Min 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan ya. Oke, kita pindahin. Berarti jadi gimana? 2X sama dengan? 24 plus 4. Plus 4. Mantap. Udah gini?
2X sama dengan 28. 28. Aduh, nggak cukup Di mana ya? Sini aja lah. Berarti 2X sama dengan 28 lagi nih. X sama dengan 28 dibagi 28 per 2. 28 per 2 ya. Jadi X-nya 14. Tuh, ya. X-nya udah dapat nih 14 nih. X-nya udah dapat 14. Tadi X tuh siapa nih? Jadi Dudung usianya berapa? Dudung tuh kan tadi X tahun ya. Berarti tadi karena X-nya udah ketahuan 14 ya. Berarti di sini 14 tahun yang usia Dudung. Itu bukan dong, Pak. Itu kan Dudung. dinding, Pak. Salah ya, Diding ya. Ini namanya yang nyeselin ya, gak tahu yang bikin soalnya namanya ngeselin, Diding Dudung. Kadang-kadang sih pembuat soal tuh gini nih ya, ada yang namanya tuh Tralala, satu lagi Trilili gitu ya. Ada yang namanya tuh Pepet, Pipit, apalah macam-macam. Bapak. Kenapa? Sebenarnya aku udah kerjain ini, tapi aku mah caranya agak beda. Oh, nanti share ya, nanti share. Bentar, Ya, ini Pogi tuntasin dulu. Ini 14 tahun Dudung berarti jadi berapa? 10 tahun. X dikurangi 4 kan ya, karena X-nya udah ketahuan 14 dikurangi 4, sehingga hasilnya adalah 10 tahun. Tuh, jadi tahapan 1, bikin model aljabarnya dulu. Tahapan 2, selesaikan pakai persamaan linear satu variabel, untuk cari tahu nilai X-nya. Yang ketiga, finishing. Gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu. Tadi ada yang mau share nih cara yang lainnya. Gitu ya, sok silakan tulis dulu atau dicerna dulu, kok ini gini, ini dari mana tadi ya, gitu dicari-cari. Kalau ada yang stuck, bingung, silakan tanya. Mungkin ini juga bisa pakai cara yang coba-coba ya, coba jabain aja gitu ya, angkanya dimasuk-masukin gitu ya, hasilnya 24 kalau dijumlahin. Bisa juga. Tadi siapa yang katanya punya cara yang lain? Mariam ya? Mariam bukan? Iya Pak, aku Pak. Oh iya. Yang lain boleh sambil nulis ya. Mariam gimana emang? Ini agak sama sih, agak sama apa yang Pak Ogi terangin. Tapi aku ini patokannya itu beda. Gimana? Jadi aku itu cari dulu umurnya Dudung, atau jadi patokan dulu. Jadi usia Dudung itu sama dengan X. Oh iya. Nah, usia Diding itu kan 4 tahun lebih tua dari usia Dudung. Mantap. Jadi X tambah 4. Jadi Diding itu X tambah 4. Nah, Oke, itu tinggal 2X tambah 4 gitu. Ya. Jadi kesininya mah sama aja gitu ya, ngerjainnya sama aja. Cuman X plus 4, X min 4-nya beda di situnya gitu ya. Beda-beda gitu. Iya, sip, mantap. Itu cara yang lain juga dari Mariam, bisa juga dicobain gitu ya. Jadi nggak selalu ininya tuh harus begini gitu ya, bisa juga dibalik gitu ya. Jadi yang jadi patokan tuh Dudung dulu, ini misalkan X gitu. Maka Didingnya karena lebih tua 4 tahun gitu ya, ya udah berarti Didingnya X tambah 4 gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Atau begini bisa. Jadi ini gimana kreativitas kalian bentuk aljabar tuh. Jadi makanya kenapa orang-orang yang belajar aljabar dulu terkagum-kagum sama konsep kayak gini. Kok bisa ya masalah sehari-hari diselesaikan pakai matematika begini gitu ya. Nggak selalu masalah hitungan ini tambah ini berapa hasilnya, ini tambah itu, ini kali itu berapa hasilnya gitu. Nggak selalu. Jadi ada masalah-masalah yang kayak gini juga pakai logik bisa, matematika banget ini. Gitu ya, makasih share-nya Mariam ya. Bagus. Yang lain ada yang bingung atau pengen dijelasin lagi bagian mananya gitu? Ada? Kayaknya nggak ada ya. Pogi sempat ingat ini tuh pernah ada di soal Olimpiade, tapi SD ya. Olimpiade SD ada ini. Soal begini. Dan ternyata beberapa tahun kemudian diambil sama pemerintah untuk ujian nasional SMP dulu. Jadi naikin ininya. Jadi makin ke sini makin berkembang ilmunya, semakin expert gitu ya kaliannya juga. Kayaknya udah ya, kita lanjut aja. Ini screenshot, hapus semuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini dilewat aja, ke sini aja deh langsung ya. Seorang petani. Oh ini Pogi butuh lebih luas ininya ya, bentar.
Ini diatur-atur dulu ah. Biar lebih luas, tadi agak sempit. Ini gambar-gambarnya dihapus dulu aja ya. Ini problem solvingnya biar tulisannya dihapus aja. Ini hapus-hapus. Ini geser ke sini. Ini jadi nggak kelihatan. Nah. Nah, ini soal yang terakhir, level terakhir. Dan jadi sering banget sebagai favorit guru-guru matematika SMP kelas 9 ini ya. Di ujian akhir sekolah, minimal ada aja satu soal yang kayak gini. Dan mirip-mirip gitu ya, kayak gini soalnya paling ganti angka doang. Nah, ini juga materi aplikasi dari PLSV di kelas 7 sebenarnya tuh. Kita coba simak ya. Di sini katanya seorang petani punya sebidang tanah, bentuknya persegi panjang. Lebar tanahnya itu 3 meter lebih pendek dari panjangnya. Ini kita garis bawahi ya, ini kata kuncinya. Lebar tanahnya itu 3 meter lebih pendek dari panjangnya ya. 3 meter lebih pendek dari panjangnya. Keliling tanahnya itu 66. Ini kata kunci yang kedua. Yang ditanya luas daerahnya. Luas daerah persegi panjang. Ada yang masih ingat persegi panjang luas daerahnya apa? Apa? Luas daerahnya? Hah? Rumusnya masih ingat nggak? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya, P kali L ya. Tadi benar. P kali L ya, panjang kali lebar. Tapi masalahnya kalau misalkan kita mau cari tahu luas daerah, di sini belum ada panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau di SD dulu kan dikasih tahu ya, panjangnya segini, lebarnya segini, tentukan luas daerahnya. Selesai, tinggal kaliin doang. Tapi kalau ini kalian harus nyari tahu dulu sih panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini yang matematika SMP. Wah, lebih analisis ya, lebih analisis. Nah, sekarang gimana nih cara nyari taunya ya? Kita misalkan lagi tahapan pertama pakai aljabar. P-nya karena kita belum tahu nilainya berapa, ya sudah misalkan pakai X aja dulu. P-nya X. Kalau lebarnya berarti gimana? Katanya lebarnya di sini 3 meter lebih pendek dari panjangnya. Berarti ya lebarnya gimana? X min 3. Oke, X min 3 ya. Jadi kalau misalkan lebarnya itu 10 cerita misalnya gitu ya. Kalau berarti panjangnya 10, berarti lebarnya ya karena 3 meter lebih pendek ya berarti 10 dikurangi 3 ya. Makanya di sini kenapa kok X min 3 di sini ya. X dikurangi 3. Gitu ya. Kenapa di asal usulnya kalau misalkan untuk lebar bisa jadi X min 3 bentuk aljabarnya gitu ya. Karena dia 3 meter lebih pendek dari panjangnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ini tahapan pertamanya. Kita sudah bikin model aljabarnya. Sekarang tahapan kedua, kita tinggal cari tahu nilai X-nya ini berapa. Nah, kata kunci yang kedua di sini keliling tanahnya. Ada yang masih ingat kalau keliling gimana cara nyarinya? Panjang tambah lebar, panjang tambah lebar. Iya, tinggal dijumlahin aja semuanya ya keliling mah. Apalagi lebih seneng nggak pakai rumus. Ada sih rumusnya ya. P2P tambah 2L gitu ya. Ada juga yang P tambah L kali 2 gitu ya. Banyak ya macam-macam rumusnya. Tapi apalagi lebih seneng pakai konsepnya aja langsung kalau keliling. Keliling itu ya sekelilingnya dijumlahin gitu ya. Semuanya jumlahnya sekeliling ini nih. Ini kan panjangnya ya. Ini lebarnya. Ini panjangnya, ini lebarnya. Berarti keliling itu yang jumlahinnya semuanya nih. P ditambah L ditambah P ditambah L gitu. Semuanya dijumlahin untuk keliling. Nah, sekarang nyambung untuk ke sini nih ya. Kita mau cari nilai X-nya. Kan tadi katanya kalau misalkan buat nyari keliling itu P tambah L tambah P tambah L gitu ya. Hasilnya harus 66. Tadi P-nya berapa? X ya. X. Terus L-nya diganti sama ini nih. X min 3. Gitu. P-nya ganti lagi sama X. Terakhir L-nya juga sama diganti sama X min 3.
sama dengan 66. Rapihin. X tambah X tambah X tambah X berapa? 4x. 4X, betul. Utang 3, utang lagi 3. Min 6. Iya, min 6 ya. Sama dengan 66. Sip, udah rapi sekarangnya, tinggal dipindah ruasin. Mana yang harus dipindah ruas? Min 6. Min 6 kanan. Ya, min 6-nya ya. Min 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan biar ketemu sama 66 ya. Lanjutin. 4X itu ya. Jadi sama dengan 66 min 6. tambah 6 ya. Asalnya negatif nih, wajib plus. Terus udah gitu? 72, betul Faras. Udah gini? 72 dibagi 4. Dibagi 4. Jadi berapa tuh? Ada yang bisa ngitungin nggak? 74 bagi 2, 72 bagi 4. 18. 18 ya. Nuhun udah gitu, pokoknya percaya aja lah itu ya. 18 ya, mantap. Jadi X-nya udah ketemu nih ya. Tahapan 2-nya. Tahapan terakhir, kalau X-nya udah ketemu, kita tinggal cari tahu aja nilai si P-nya. Karena kan tadi si P-nya tuh X, berarti panjangnya berapa nih? 18. Lebarnya X min 3 di sini 15 ya. Jadi 18 dikurangi 3 ya, jadi 15. Karena yang ditanya luas daerahnya, ya sudah, berarti luas panjang kali lebar. Beres deh, 18 kali 15. Hitungin lah. 18 kali 15 berapa? 2 ini 0 ya. Coba Bang hitungin. 18 kali 15. 270. Berapa? 270 ya. Oke. Meter persegi ya kalau luas. Hati-hati. Beres deh. Habis. Coba di sebelah ada nggak? Gitu ya. Nah, mantap. Ini soalnya level tingginya ini tuh ya, level tingginya. Ya. Jadi di sini tuh benar. Jadi kalian tuh harus kritis banget. Ini gimana ya cara membangun dari awalnya. Tahapan satunya oke lah gitu ya, masih bisa kita iniin. Tapi yang tahap 2-nya ini mengaitkan dengan konsep sebelumnya, panjang kali lebar atau keliling dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan kalian lupa keliling persegi panjang atau misalkan konsep persegi panjangnya, udah ini tamat soalnya tuh udah nggak bisa diapa-apain, udah angkat tangan mungkin ya. Kalau aljabranya oke gitu ya, tinggal pindah ruas. Tapi mengaitkan dengan konsep yang sebelumnya itu yang memang tantangannya lumayan. Ini masih tentang persegi panjang. Mungkin ada lagi konsep-konsep yang lainnya. Makanya untuk matematika, ketika misalnya kalian ada yang bingung di satu topik, langsung segera tuntaskan hari itu juga. Sama gurunya tanyain sampai benar-benar kalian tuh paham. Jangan ditunda. Kalau semakin lama ditunda, semakin ketika kalian lanjut lagi materi berikutnya semakin menderita. Ini tuh gimana maksudnya, dia makin pusing gitu ya. Nah itu gejala yang biasanya terjadi sama anak-anak itu ya di matematika sekolah. Jadi usahakan ketika ada yang bingung langsung tanya gitu biar Pak Ogi bisa konfirmasi langsung, bisa dituntaskan hari itu juga gitu ya. Nah, setelah paham tinggal latihan mandirinya saja gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu sampai sini. Kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau malu tuh Pogi udah fasilitasin, sok silakan boleh japri Pogi aja. Nggak akan disebutin namanya ini siapa yang nanya. Kalau ada yang nanya di japri di WA ya kalau malu gitu misalnya. Kadang-kadang suka aduh nggak enak mau nanya teh. Ola gimana Ola, udah oke? Paras sudah oke? Oke, sip, mantap ya. Jadi sampai sini sebenarnya topik persamaan linear satu variabel. Udah ini kita lanjut ke topik yang temennya nih, saudaranya persamaan linear satu variabel, yaitu pertidaksamaan. Kalau anak kelas 7 Putra kemarin mah nggak punya kok gini doang ternyata ya gampang Pak gitu kan.
Nah sekarang nggak tahu nih kelas 7 Putri apakah kayak gitu juga responnya. Mudah-mudahan sama ya atau lebih bagus lagi ya. Bismillah. Pokoknya bismillah, bismillah ya Allah mudahkanlah ilmu ini supaya nanti saya bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan jenjang berikutnya. Insya Allah Allah mudahin ya kalau kita yakin Allah yang punya ilmu ya kita minta ke yang punyanya gitu ya. Udah nulisnya ya, kita bisa lanjut. Oh ini ada yang resen, siapa nih? Gimana Giva? Cuman mau nanya gara-gara penasaran doang. Itu kira-kira kan tanya persegi panjang. Ntar kalau kedepannya ada soal yang persegi panjang yang diubah jadi kayak segitiga gitu bisa nggak sih? Bisa banget ya. Aduh. Penasaran soalnya kayak gimana? Enggak serius gila. Nantilah ya, nanti kita cobain soal-soal yang bervariasi dibanding yang ini. Kalau segitiga justru lebih gampang lagi itu mah ya, lebih gampang lagi. Oke, jadi ini masih salah satu contoh-contoh soal yang biasanya umumnya terjadi gitu ya. Nanti ya gimana gurunya atau gimana orangnya kreasi di sininya nih ya, bagian pertama dan keduanya mengaitkan dengan konsepnya itu. Yang krusialnya menurut Pak Ogi nih ya, menurut Pak Ogi yang ininya nih, yang awalnya ini nih, sering ditemui kesalahan. Kalau di sininya udah salah, kalau di awalnya udah salah, udah ke bawahnya juga berantakan gitu ya. Maka malah jadi makin pusing gitu ya. Kalau isinya udah oke, kesananya insya Allah gampang lah ya. Tapi jangan takut, nanti tinggal latihan soal saja yang rutin ya. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja. Pogi buka 24 jam, sok ada yang ngechat di WA silakan, tapi balasnya tergantung Poginya bukanya kapan gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Ini hapus, kita bismillah lanjut ke topik yang kedua ya di AB ketiga. Aljabar, pertidaksamaan linear satu variabel nih, PTLSV. Apaan lagi Pak ini? Nah, perbedaannya ini doang sebenarnya. Konsepnya sama-sama. Kalau persamaan yang sebelah sini nih ya, salah warna merah-merah. Yang persamaan sebelah sini. Kalau pertidaksamaan yang ini. Coba lihat bedanya apa coba. Iya benar, ini nih lebih besar lebih kecil gitu. Jadi di SD juga kalau nggak salah ini pernah diajarin kan. Kelas 2 ya, lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, kalau persamaan selalu yang digunakan adalah tanda sama dengan. Nih, makanya persamaan sama gitu ya, kiri kanannya sama. Kalau pertidaksamaan, ya tanda persamaan yang ini nih ya, lebih besar, lebih kecil, ada yang lebih besar sama dengan, ada yang ini di SD kelas 2 kata Marwah tuh, masih ingat. Nih, benar gitu kelas 2? Bener nggak? Pokoknya percaya aja nih Maya. Nih, ini Pogi reminder lagi lah ya. Simbol ini kurang dari. Kalau dulu guru SD suka giniin ya. Nih anak-anak kalau misalkan ini tuh tanda kurang dari. Kenapa kurang dari? Ini garis-garis aja sini huruf K. Tuh ya jadi kecil gitu ya. Kecil dari. Iya kalau yang sebelahnya tuh ini garisin lagi. Ini kayak huruf B kan ya jadi besar. Nah, kayak gitu ya guru-guru SD kan ya. Nah SMP dibahas lagi nih kayak gini ya. Ada bagian yang ini nih, yang ada tanda garis bawahnya ini atau sama dengan. Ini apa bedanya antara yang kurang dari doang dan kurang dari atau sama dengan ini sama ini ya. Ini sama ini bedanya apa? Kita coba lihat ke yang slide berikutnya nih ya. Ini reminder aja sih di SD. Ini bulat-bulatnya terus dulu. Nah, makna pertidaksamaan tuh ini sebenarnya nih ya. Pertidaksamaan ini ada X lebih besar. X besar dari 2 nih. Ini huruf B sebenarnya. X besar dari 2. Coba Pak Ogi tanya. Kalau angka-angka yang lebih besar dari 2, angka berapa aja? 3, terus berapa lagi? 4, 5, 6. Nah, maknanya tuh kayak gitu sebenarnya tuh. Jadi kalau dibikin garis bilangan, angka-angka yang lebih besar dari 2 itu, ini angka 2-nya dulu ya, kita tandain dulu dia. Ini angka 2 gitu ya. Nah, angka-angka yang lebih besar dari angka 2 tuh yang sebelah kanan ini nih. Nah, gini. Biasanya kalau untuk pertidaksamaan itu menggunakan arsiran garis gini nih. Nah, gitu ya. Ini untuk menandai angka-angka yang lebih besar dari 2 itu apa aja Pak ini nih yang diwarnain sama warna merah ini. 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Patokannya dari 2 dulu gitu ya. Di sini dari 2 dulu.
2-nya dibulatin kosong gitu. Nah sekarang coba lihat, apa bedanya sama yang ini? Ini kan lebih besar juga ya, X lebih besar dari 2. Jadi angka-angka apa saja yang lebih besar atau sama dengan 2, ya maknanya kayak gitu ya. Kalau kita lihat di garis bilangan, ternyata kayak gini juga nih sama. Coba bisa dilihat nggak apa bedanya antara yang atas sama yang bawah? Apa bedanya gambar yang atas sama yang bawah? Coba. Ada yang jeli nggak? Itu yang apa namanya? Itu ada itu kayak donat gitu loh. Terus yang satu kayak bulatan utuh. Iya benar. Ini nih ya. Ini siapa barusan? Hanifa. Oh Hanifah, benar Hanifah nih. Ini kayak donat Pak tuh. Ini bolong di tengahnya. Kalau di sini mah penuh. Maknanya apa Pak ini maksudnya? Jadi kalau yang ini X lebih besar 2 itu, jadi angka-angkanya lebih besar dari 2, yaitu 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya, sampai tahingga. Kalau yang bawah, ini startnya dari angka 2 dulu. Angka-angka yang lebih besar dari 2 atau sama dengan 2, ini bacanya gitu ya. Itu 2 dulu startnya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Jadi angka 2-nya itu ke bawah. Kalau yang ini gitu ya, angka 2-nya dulu di bawah. Kalau yang atas mah enggak. Jadi startnya langsung dari 3, angka-angka yang lebih besar dari 2 aja pokoknya gitu. Itu 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah coba sekarang yang ini nih. X lebih kecil dari negatif 1. Angka berapa aja yang lebih kecil dari negatif 1? Min 2. Min 2, terus? Min 3. Min 3, dan seterusnya gitu ya. Nah kita kalau dibikin ke garis bilangan kan begini ya. Ingat kalau misalkan ininya nggak ada sama dengannya atau nggak ada garisnya, ini bulatannya kayak donat gitu ya. Ngarsirnya ke sebelah kiri berarti ya, karena angka-angka yang lebih kecil dari negatif 1 itu ya min 2 gitu ya, terus kemudian min 3, min 4 gitu. Jadi startnya dari langsung min 2 di sini, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya gitu ya. Coba kalau ini nih. Angka-angka yang lebih kecil dari negatif angka-angka yang lebih kecil atau sama dengan 2. Startnya dari angka berapa aja berarti? 2. 2. Terus berapa lagi? Yang lebih kecil, 1 gitu ya. Terus 0 dan seterusnya gitu ya. Jadi startnya dari angka 2 gitu ya. Nah, ini makna pertindasamaan. Silakan boleh ditulis dulu. Untuk ini kalau perlu pakai penggaris ya biar rapi. Kalau nggak ada Pak gimana? Kalau nggak ada ya manual aja paling juga ya. Ini Pogi bantu screenshotin nanti kalau ada yang perlu PPT-nya boleh ambil di Google lagi di dashboard matematika ya. Di modul juga ada sebenarnya ya. Kalau kalian ingin. Ya, sampai sini dulu silakan kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Cara nentuin X-nya, nah nanti setelah ini nilai X-nya tuh apa aja gitu ya. Nanti setelah ini. Jadi tadi kalau misalkan ininya apa, mau cari tahu ini Pak X lebih besar dari 2, berarti angka-angka berapa aja di X yang lebih besar dari 2 gitu ya. Tadi kalau misalkan nggak ada sama dengannya, startnya itu dari langsung gitu, nggak usah dibawa sama angka 2-nya. Gitu 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Kalau ada sama dengannya, startnya dari angka yang ada di sini. Setelah ini kita coba selesaikan problemnya. Udah nulisnya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Pogi udah screenshot. Gimana sih soalnya? Ternyata soalnya mah sama aja. Cuman tanda sama dengannya diganti oleh tanda pertidaksamaan, bisa kecil dari, bisa besar dari. Prinsipnya sama, pindah ruas gitu lagi. Coba ya, kita selesaiin ini. X tambah 2 kecil dari 7. Mana yang harus dipindah ruasin? 2. Ini. Terus udah gitu, X 7 dikurangi 2. Jadi X-nya kecil dari beres gini doang. Jadi tandanya doang ini dirubah gitu.
Enggak. Udah gini doang sebenarnya, beres. Iya, tinggal lihat aja tandanya, oh ini turutin aja gitu sebagai pengganti sama dengan gitu. Nah, ada beberapa yang suka diminta juga sama garis bilangannya. Gampang lah garis bilangan mah ya, kayak tadi lagi aja. X kecil dari 5, berarti angka apa aja yang lebih kecil dari 5? Angka berapa saja? 4 gitu ya. 4, 3, 2, 1. Misalkan ini kita bikin garis bilangan manual aja nih kayak gini. 5 di sini gitu ya. Berarti ini angka-angka yang lebih kecil dari 5 kan berarti ke sebelah sini ya. Udah kayak gini aja kalau misalnya diminta untuk garis bilangannya. Ini nggak usah nggak usah. Sama dengan berapa ini aja jawabannya gitu ya. X kecil dari 5. Kalau diminta angka-angkanya berapa aja ya tulisin aja gitu ya. Yaitu 4, 3, 2 dan seterusnya. Udah selesai gitu aja ya. Sampai sini juga udah oke. Kalau diminta gambar garisnya ya gini ya. Ingat kalau misalkan nggak ada tanda sama dengan sininya, bulatannya kosong ya, bolong di sininya. Cok terus dulu ya, level 1 sama aja di sananya mah. Ada yang nyebelinnya ada. Tapi gampang itu, tenang aja, tenang ya. Sip, udah ya. Ya, kita lanjut lagi ke level berikutnya yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ini nih ya. Sudah, tinggal anggap saja ininya sama dengannya. Mana sih pindah? 6, ini pindah ke sini ya. Jadinya 12 min 6 gitu. Beresin. 3x ini. Ya. Berapa? 6 ya. Ini x kecil dari 2. Iya ya. Jadi 2 gitu ya. Beres tuh gitu doang. Sama. Pak diminta garis bilangannya, gambar aja ininya 2 ya. 2 yang kesini 1, 0 dan seterusnya gitu ya. 3, 4. Angka-angka yang lebih kecil dari 2. Angka berapa saja? 1, 0 dan seterusnya ya. Berarti ke sini. Bulatannya donat atau penuh? Donat. Donat atau penuh? Ayo. Penuh. Ada tanda sama dengannya nih. Penuh. Kalau ada sama dengannya penuh ya. Titiknya penuh sini. Beres. Pelajaran math yang paling susah tiap orang beda-beda sih. Buat Pogi semua gampang. Menurut kamu apa? Tapi kalau berdasarkan pengalaman selama Pogi ngajar, anak-anak SMP itu kesulitan di materi aljabar. Nah itu dia, kan aneh ya. Aneh, Pogi tuh nemuin di sekolah-sekolah lain. Kamu belajar SMP paling sebel yang mana sih? Itu Pak yang X-Y-X-Y-an. Oh aljabar? Iya yang kayak gitu. Kok bisa gitu? Aneh gitu kan. Padahal pas dicobain ya gampang gitu kan, gini doang gitu ya. Gini doang. Tapi ya nggak tahu lah, tiap orang makanya tadi Pogi nggak bisa jawab, tiap orang beda-beda. Buat Pogi gampang semua, tapi ada beberapa orang yang bilang aljabar susah Pak. Tapi ada juga yang gampang. Jadi itu mah tergantung dari cara belajarnya sebelumnya gitu ya. Kalau belajarnya sebelumnya ada terkendala masalah, entah itu nggak hadir gitu ya, atau nggak ikut pelajarannya, ya bisa jadi susah gitu. Karena matematika sekalinya nggak datang di pertemuan itu gitu ya, ada ketinggalan. Belajar berikutnya makin bingung gitu ya. Beda sama pelajaran yang lain matematika. Kalau pelajaran lain bisa ngikutin. Karena hafalan sifatnya gitu, rata-rata. Ya, jadi makanya nih yang di rumah juga ya. Kalau misalkan di pelajaran Pak Ogi ada yang bingung, langsung konfirmasi. Sama Pak Ogi nggak jelas terus, udah dijelasin nggak jelas lagi, cari guru yang lain. Cari guru yang lain yang bisa ngejelasin langsung bisa ngerti gitu ya.
gitu ya, daripada terus susah sama Pak Ogi gitu ya, nggak ngerti-ngerti, mending cari guru yang lain aja ya. Gitu, maksudnya cari guru tambahan lesnya atau di tempat les lain gitu ya, barangkali ada yang bisa jelasin lebih detail gitu ya. Pak Ogi nggak selamanya bisa jelasin materi dengan semenarik mungkin, ya itu mah gimana Allah aja gitu ya. Allah yang ngasih jalannya, Pak Ogi upayain supaya bisa ngerti sama kalian ya. Sip, bismillah, kita lanjut lagi ke level berikutnya yang lebih tinggi ya. Ini level 2 masih gampang ya. Level 2, level 3 sekarang ya. Nah, coba yang ini. Sama aja. Mana yang dipindahin? 8M 8M ke sini nih ya. Terus begitu sama 4. 4 ya, plus 4-nya. Sekarang kita rapihin. Jadi 5M kurangi 8M kan ya, betul ya? Kecil dari 16 kurang 12 min 4. Oke. Beresin? Min 3 3M kecil dari 12. 12. Udah gitu? M sama M kecil dari min 4. Min 4. 12 min 3 gitu ya? Ya, M-nya kecil dari min 4. min 4. Tuh. Udah. Tapi salah ini. Salah ini. Prosesnya ini udah betul. Tapi salah cara Lebih prinsip. besar ya? Betul. Tadi siapa yang bilang Mirip. lebih besar? Jadi hati-hati ketika di pertidaksamaan linear. Pas ada koefisien yang negatif di sini ya. Jadi ada angka yang nempel sama huruf, tapi dia tuh negatif. Ketika posisinya negatif begini, wajib tanda operasi ininya, bukan tanda operasi ya, tanda pertidaksamanya itu dibalik. Gitu ya. Dibalik jadi begini. Nah, gitu ya. Pak, kenapa bisa kayak gini? Detailingnya ada di modulnya. Ini kalau mau jelasin agak panjang. Jadi ketika misalnya ininya negatif, tanda pertidaksamaan samaan wajib dibalik. Wajib nih ya. Kalau nggak dibalik, dosa. Kan wajib ya hukumnya. Kalau wajib dilanggar, dosa. Jadi ketika ininya negatif, wajib dibalik. Kalau positif gimana Pak? Nggak usah, biarin aja, lanjut aja. Kalau negatif, dibalik. Gitu ya. Catatannya itu doang kalau PTLS mah. Nggak ada yang lain lagi. Ini M-nya lebih besar dari negatif 4. Angka berapa saja yang lebih besar dari 4? 5. Negatif 4 maksudnya. Min 3 min 2. Berapa? Min 3 Min 3, min 2 ya. Min 2, min 1, 0, dan seterusnya ya. Oke, gitu doang. Ini bulatannya donat atau penuh? Donat. Donat ya, karena di sini nggak ada tanda sama dengannya, betul ya. Sip, ke sini. Sip, dah. Beres. Yang level 3. Catatannya ini doang nih. Ketika negatif, wajib dibalik tanda pertidaksamanya, Pak. Sok tulis dulu boleh. Kalau udah, kita lanjut. Udah ya? Semuanya? Oke, kita lanjut ke level, masih ada level yang lainnya nggak ya? Ini. Coba yang ini. Mana yang dipindah? 2P. 2P sama min 4. Sama min 4 ya. Oke. Ini jadi bagaimana? 10P 10P min 2P gitu ya. Sip. Besar dari 20 tambah 4. Tambah 4. Oke. Ini 8P 8P besar dari sama dengan ini 24. 24. Apakah harus dibalik tanda pertidaksamannya? Nggak usah. Nggak usah ya, ini udah positif. Berarti jadi P besar dari sama dengan 24 3. 8. Mantap. Berapa? 3. Udah beres tuh. Ini mah alhamdulillah ya nggak negatif, nggak usah dibalik. Angka-angka yang lebih besar dari 3 atau sama dengan 3 ya. Angka-angka yang lebih besar atau sama dengan 3 berapa saja? 3
3, 3, 4, 5 gitu ya, 6 dan seterusnya ya. Berarti arsirannya ke sebelah kanan ya. Bulatannya penuh atau donat? Penuh. Oh ya, karena ada tanda sama dengannya. Beres tuh. Boleh ditulis dulu? Level 4. Nah, sebentar lagi juga selesai nih Mah ya. Level 5 nih level terakhir. Udah tinggal latihan soal aja. Nah, di pekan depan insya Allah kita kuis ya, kuis aljabar. Kuis aljabar materinya tentang ini juga sih ya. Kuis aljabar silakan pelajarin PPT yang udah Pak Ugi share di dashboard atau di buku catatan kalian bagi yang sering nyatet atau rajin nyatet, atau boleh juga buka di modul bab ketiga tentang aljabar ya. Jadi pekan depan kita kuis dulu selama setengah jam. Nanti yang kebagian datang ke sekolah berarti bawa handphone, gitu ya, bawa handphone. Laptop nggak usah lah, berat, soalnya nggak dipakai. Kenapa? Oh iya ya, tanggal merah. Ya berarti nggak ketemu tuh ya hari Rabu. Ya sudah. Berarti nanti pertemuan berikutnya lagi ya, 2 minggu berikutnya lagi. Gitu ya. Kalau tanggal merah ya, Pogi baru inget ya tanggal merah. Pak, Sip. Ya, gimana? perasaan tanggal merahnya di Selasa deh, bukan Rabu. Iya, tapi digeser katanya. Bener ya Marwa, digeser ya. Digeser dari kalender dinas itu digeser ke hari Rabu. Kenapa digeser? Supaya nggak jadi hari kejepit. Biasanya tuh kan hari Selasa itu Seninnya tuh ya masuk, Selasanya libur. Suka jadi kejepit. Jadi orang-orang tuh suka pada liburan. Nah ini pemerintah digeserin aja liburnya katanya tuh, biar nggak jadi hari kejepit dan suka liburan, ya berkerumun gitu ya, jadinya hari Rabu katanya tuh gitu. Ya gitulah ya. Jadi kelas kali aja nggak kebagian. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut ke level terakhir sekarang, level kelima ya. Apakah soalnya menarik atau gimana? Ada pecahannya di sini. Ada pecahannya. Nih beberapa dari pengalaman Pogi juga ada yang banyak sih ya, banyak yang pengalaman suka sebel sama pecahan. Alergi ya, pecahan males Pak, udah gini ya, harus pakai kalkulator sudah katanya tuh ya. Tapi ini Pogi spesial kasih trik buat kalian. Ini triknya biasanya dari bimbel-bimbel yang cara cepat gitu lah ya. Pogi kasih itu aja langsung lah ya, supaya nggak lama. Jadi supaya kita hilangkan pecahannya, ada teknik, yaitu tekniknya dengan mengalihkan semuanya dengan satu angka, angkanya 10. Nah, pertanyaannya 10 ini dari mana Pak? KPK itu. Betul, ini KPK atau kaliin aja si angka yang bawahnya ini, gitu ya. 2 sama ini bawahnya tuh penyebutnya 2 sama 5, berarti kalian 10. 2 kali 5 dikaliin jadi 10. Ini asal usulnya dari 2 kali 5, gitu ya. Kalau di sininya 3 sama 2 ya berarti kaliin aja 3 sama 2 berarti jadi 6, gitu, kaliin semuanya 6. Nah, sekarang kita coba kalikan semuanya yang ada di sini dengan 10. Setengah kali 10 jadi berapa? Ini kan coret ya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1 ya, betul 5 ya. Di sini jadi 5M berubah. Ini 5M. Ini kena dampaknya, si 1 juga harus dikaliin 10. 1 kali 10 berapa? 10. 10 ya. Kecil dari, nah 1/5 kali 10 sekarang. 1/5 kali 10 berapa? 2. 2 ya. Ini 10 bagi 5 kan 2 ya. 2 kali 1 jadi 2. Ini 2M. Min 2 kali 10 jadi berapa? 20. Min 20. Nah, udah tuh. Jadi hilang sekarang kan ya. Tinggal pindah ruas aja sekarang tuh. Jadi, yang mana yang harus pindahin? 2M sama 10. 2M sama 10-nya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke kanan. Berarti jadi gimana? 5M min 2M. Min 2M, terus? Min 20 Min 20, min 10 ya. Ini kan asalnya positif. Lanjutin, ini berapa? 3M. 3M. Min 30. Ini berapa? Min 30.
Min 30 ya. Utang 20 dia ngutang lagi, utangnya makin nambah. Udah gini? Apakah ini harus dibalik? Enggak, soalnya Enggak ya, ini udah positif. Jadi ini M kecil dari sama dengan 30 dibagi 3 ya. Jadi berapa? min 10. Min 10. Beres tuh. Tambahnya teknik ini doang ya, teknik dengan mengalihkan semuanya. Gitu ya. M lebih kecil sama dengan negatif 10. Angka-angka berapa aja lebih kecil dari negatif 10? Angka-angka yang lebih kecil dari negatif 10? Min 9, min 8. Yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Min 9 lebih Min besar. 11, min 12. Ya, sip ya. Min 11, min 12 ya. Bulatannya donat atau penuh? Penuh ya, karena ada sama dengannya di sini. Gitu, udah selesai. Ya, gimana? Oh, ini. Utang 20, dia ngutang lagi. Utangnya makin nambah kan ya. Dosa 20, dia dosa lagi. Jadi nambah dosanya. Kan ada negatif di sini. Silakan boleh ditulis dulu. Level 5 ini level terakhir udah ini. Beres deh ya materinya. Materinya aljabar udah sampai sini doang. Nanti sisanya untuk materi berikutnya kelas 8, kelas 9 Pogi serahkan kalian dan silakan aplikasikan teknik-teknik aljabar yang sudah kita bahas di kelas 7 dari pertemuan kemarin-kemarin di konsep matematika yang berikutnya ya. Tinggal kita latihan saja sekarang. Tapi boleh tulis dulu kalau perlu ini yang level 5. Nanti kuisnya close book atau open book maunya? Open book. Lihat buku, lihat catatan atau enggak usah? Lihat buku, ya udah sok ya siapin. Jadi catatannya lengkapin biar ketika pas kuis hasilnya jadi maksimal ya. Kalau diminta aja, kalau diminta sama soal tulis garis bilangannya, kalau enggak bikin garis bilangannya, kalau misalkan enggak diminta ya sudah sampai sini aja udah selesai gitu, enggak usah gambar garis bilangannya. Tapi kalau diminta ya siap-siap gitu ya, bikin garis bilangannya berarti gitu. Jadi kadang-kadang tipe-tipe soalnya beda-beda sih ya dari guru tertentu, ada yang favorit harus bikin garis bilangannya, ada yang enggak usah gitu ya. Kalau gimana yang netral aja ya, dua-duanya lah dikuasain. Titik yang gini bukan sih begitu gitu X-nya kayak huruf O bukan apa titik ada garisnya 2Y sama 1X berapa 2Y sama 1X gitu. Gimana? Oh iya, udah ngelihat kelas 9? Oh, belajar apa? Iya, maksudnya materi apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, koordinat kartesius. Oh, ini yang sumbu X, sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ada ini nanti materinya kelas 9. Kelas 9 ini. Ini kalian akan belajar tentang grafik fungsi ya. Di sini tuh ada grafik-grafik gitu. Nanti kalian bisa belajar memprediksi kejadian berikutnya. Misalkan kayak gini. Tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2021 ada sekian juta orang. Nanti kita bisa prediksi tahun 2030 akan ada berapa? Bisa. Kayak gitu, dianalisis. Pakai yang kayak gini konsepnya. Aljabar juga sama. Aljabar digabung dengan geometri ini tuh. Wah, makin expert lah nanti ya. Itu nanti kalau yang kelas 9 sekarang, Pogi masukin ke proyek, mereka bikin analisis ketahanan pangan di rumah adat di Indonesia. Ada memprediksi. Gampang. Oh, pas belajar gampang, serius gampang. Bisa. Kakaknya kelas 9 di mana sekolahnya? Siapa?
Oh Hugo, ini adanya Hugo. Masya Allah. Kok nggak Paugi baru tahu ya? Oh ini adanya Hugo teh ini, oh, pantesan ya. Iya 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 iya. Kakaknya pinter, adanya juga pasti sama juga ya. Hugo waktu itu beberapa kali kelas 7 nilainya ada yang pernah 100, ada yang 90. Kimura harusnya sama juga sih. Analisisnya. Ola sukanya apa? Sesuai materi gimana yang nerangin gitu. Nggak suka gitu. Nggak seru. Oh gitu ya. Ini mah pindah-pindah ya gimana moodnya kepada. Ya nggak apa-apa lah. Nanti pokoknya kelas 7 sampai kelas 9 kalian cari passion kalian. Senangnya ke saintis, olahraga, seni, atau apa gitu ya cari. Jadi nanti begitu kelas SMA, kalian udah punya passion sendiri, oh saya mah ke IPA, saya ke IPS, saya kemana gitu. Jadi nggak bingung lagi. Jangan sampai masih bingung ya pas buatnya kemana ya saya gitu ya. Jangan ya. Oke, kita lanjut soal latihannya. Wah, langsung aja lah ya, ini hiburan Sugro 6. Silakan kerjain di buku tulis. Kasih judul hiburan Sugro 6, nanti dikumpulin di Google Classroom begitu selesai. Silakan coba yang nomor 1 dulu. Kalau udah selesai langsung jawab aja. Ini bikin sama garis bilangannya aja deh ya, biar lebih lengkap. Biar lebih lengkap ya. Jadi kalian nyelesain sampai X kecil dari berapa juga. Kalau ininya nggak ada sama dengannya, ini donat. Kalau ada sama dengan ini penuh gitu, gitu ya. Patokannya itu doang. Nggak tahu ada berapa ya? Kerjain aja dulu lah ya, seberesnya saja. Kepencet. Kalau ada yang udah, ketikin di kolom komentar yang di rumah ya. Ketikin kolom komentar yang di rumah. Hasilnya berapa? Nanti kita bahas satu-satu. Ya, kalau udah yang di sini yang udah mah langsung aja. Garis bilangannya belum. Yang nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 kalau udah ketikin jawabannya kolom komentar. Atau nanti atau bahas bareng-bareng aja ya. Ya. Boleh, mau di situ aja tetap juga nggak apa-apa. Ya berarti 7-nya pindahin ke sini. 7-nya pindahin ke sini, boleh itu. Pak, tulis jawabannya di kolom komentar. Iya, jawaban akhirnya aja ya, akhirnya aja. Bisa nggak? Ada karakternya? Oh, ada. Kalau udah selesai nomor 1 ya. Atau kalau ketikin agak lama nih ya. Gimana ya sistemnya? Oh, mending ini aja deh. Yang selesai nomor 1 nanti Pak Ugi coba kasih waktu beberapa menit. Begitu ada yang mau jawab langsung resen aja gitu ya. Gitu aja lah ya. Kayaknya nomor 1 udah pada selesai. Siapa yang mau jawab di sini ada yang ngetikin Giva, X kecil dari 5, Nisrina, terus Naswa. Oke, ke Naswa aja deh. Naswa mah udah nih, bentar. Nisrina belum kebagian. Nisrina boleh nyalain mikrofonnya? Iya Pak, kedengeran ya. Pak? Ya kedengeran. Gimana caranya nomor 1? Yang 2 dipindah. Ya. Oke, jadi gimana? Jadi 7, jadi X, terus kecil dari 7 kurang min 2. Oh, min 2. Terus udah gitu? Jadi X, terus 5. 5 ya, beres. Tapi bikin garis bilangannya berarti gimana? Angka-angka yang lebih kecil dari 5, angka berapa saja? 4 ya.
3, 2, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Ngarahnya berarti ke sebelah kiri ya. Bulatannya donat atau kosong? oh, donat. Donat ya, karena nggak ada ininya ya, nggak ada apa sama dengannya. Sip, ini karya Nisrina ya. Ini nomor 1, kalau ada yang perlu nulis silakan. Kalau udah lanjut ke nomor 2, Pogi kasih waktu beberapa menit, 2 menit saja lah ya. Nomor 2, kalau udah selesai, kalau memungkinkan diketik di kolom komentar silakan ketik aja. Kalau yang di sekolah Pogi bisa lihat langsung. Orang udah belum nomor 2? Oh, masih bingung. Sok. Gak apa-apa, bingung dulu aja. Kalau bingung teh proses belajar gitu. Giva, sip. Oh, ini Naswa ya. 19 lebih besar dari P ya. Boleh. Oh, negatif P ya. Naswa ada tulisan negatifnya di situ. Bukan Pak, bukan negatif. Itu kan harusnya ada bawahnya, jadi aku tambahin aja gitu. Oh, iya iya. Pakai sama dengan aja gantinya, jangan pakai kecil itu. Oh, oke Pak, makasih. Pak izin off cam ya, ini listriknya mati jadi pakai kuota. Iya ya, nggak apa-apa. Afnan Janati. Coba yang di sekolah sekarang nomor 2 mau siapa? Nomor Marwah sok atuh. Oke, 7-nya dipindah ke seruas kiri ya, berarti jadi 12 tambah 7. Besar sama dengan P. Jadi ininya 19 besar sama dengan P. Nah, gini akhirnya. Ya, ini juga betul ya. Jadi bisa aja nggak selalu si hurufnya itu di sebelah kiri terus ya. Boleh kayak gini juga, di sebelah kanan si hurufnya tuh ya. Boleh. Terus Pak gimana tuh ini cara bacanya? Ini juga bisa dibalik kayak gini nih ya. Nah, P-nya sebelah sini gitu ya, ininya jadi ikut. Jadi kan ini ngebaliknya ke angka 19 ya, si angka ngadepnya ke 19. Jadi bilangan berapa saja yang lebih kecil dari P? Lebih kecil dari 19 ya. Kok lebih kecil dari P? 18 ya. 18, 17 ya, 16 dan seterusnya. Berarti ngarahnya ke sebelah kiri ya. Bulatannya penuh atau kosong? Penuh atau donat? Penuh ya, karena di sini ada tanda sama dengannya, gitu ya. Ini karya Marwah. Silakan boleh ditulis dulu. Ini bagi screenshot aja. Kalau sudah, lanjut ke soal berikutnya. Udah belum tulisnya? Farah sudah? Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nomor 3. Gampang nomor 3 juga ya. Kita target sampai nomor 5 aja deh ya. Udah nomor 5 selesai, nanti langsung foto saja. Langsung Pogi udah kirimin di Google Classroom slotnya. Kalau di sekolah ada yang nggak bawa handphone, di rumah aja ya. Yang penting tuntaskan aja hari ini supaya tidak numpuk-numpuk tugasnya. Nomor 3 yang sudah boleh resen. Sekarang giliran yang di rumah ya. Maksudnya ketikin di kolom komentar dulu. Ketikin di kolom komentar dulu kalau udah.
Iya, Gifah. Tadi nanya ya, Pogi nggak kebaca tadi. Naswa X lebih besar sama dengan 2. Oke, ada lagi yang di rumah? Sama nggak Marwah? Nomor 3. Sama. Oh iya, sip. Garis bilangannya? Giva juga sama. Sok mau siapa yang nomor 3 yang di rumah? Yang mau jelasin? Naswa, bolehlah. Naswa lagi. Naswa mana yang harus dipindahin ini? Jadi 6-nya. Terus 6 ya. Ya, terus jadi 3x 3x lebih besar sama dengan 12 min 6. min 6. Sip. Terus 3x 3x lebih besar sama dengan 6. min 6? 6. Oh, 6. Oke. Salah dengar Pogi. Ini udah gini gimana? X X. lebih besar sama dengan 2. Oh, langsung ya. 6 bagi 3 jadi X-nya 2 ya. X besar dari 2 ya. Oke, garis bilangannya berarti bilangan yang lebih besar dari 2. Apa saja? 2, 3, 4. Oke, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Berarti ngarahnya ke sebelah kanan. Bulatannya donat atau penuh? Penuh. Penuh ya, karena ada tanda sama dengannya. Sip, udah selesai. Ini karya Naswa. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 4. Hati-hati nomor 4 ya, ada jebakan. Naswa udah lagi ya. Dikasih waktu beberapa menit dari sekarang ya buat nomor 4. Udah nomor berapa? Oh iya. Ini garisnya belum. Tinggal tambahin itunya pasti garis bilangannya ya. Sok nomor 4, siapa yang mau nomor 4? Yang belum. Kenapa lah? Nyobain yang ini ya. Cobain lah ya, cobain aja dulu lah. Nggak apa-apa kalau nanti salah, ya nanti dibenerin bagian salahnya gitu ya. Olah, mana yang harus dipenain lah? 2M. Ke sini ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Oh, 4-nya. Oke, ini ke sebelah kanan. Jadinya gimana? Min 5M. Min 2M. Terus?
lebih kecil. Kan gini ya, tuh, kecil. 10 tambah 4. Oke, terus kayak gitu. Min 7M lebih kecil 14. Begini? M enggak ada. Kecil 14 min 7 gini. Tip. M min 2 gini. Ada yang ragu-ragu? Oke, oke. Marwah gimana? Positif. Ini sama ini jadi positif. Oh, ini jadi positif 7 gitu. Ayo. Bener kan ya, ini mah kan negatif 5 sama negatif 2. Utang 5 terus dia utang lagi, utangnya makin nambah kan jadi negatif 7. Ini betul. Yang di rumah ada yang beda jawabannya? Tadi di komen tak asa beda. Itu Pak. Yang mana? Yang mana? Apa sih si Seharusnya tanda kan tadi kata tandanya Bapak dibalik. negatif itu Oh iya, dibalik ya. Ya. Ini Giva sama siapa barusan? Naswa, Oh, Pak. Naswa. Oke. Nah, iya betul ya. Olah di sininya nih kelewat di sini tadi ya. Jadi di sini ketika dianya negatif, ini negatif. Jadi dipindahin ininya, si tandanya itu dibalik ya, dibalikin. Ini dibalik. Jadinya besar dari ya, ini besar dari. Nah, dibalikin tandanya ini oke. Gitu. Jadi hati-hati ketika ininya negatif. Kalau pertidaksamaan ya, kalau pertidaksamaan ininya negatif, wajib dibalik tanda pertidaksamaannya. Gitu ya. Oke, berarti garis bilangannya ini min 2 ya. Berarti angka berapa saja yang lebih besar dari negatif 2? Negatif 1 ya, 0 dan seterusnya gitu ya. Bulatannya penuh atau donat? Donat ya, karena nggak ada tanda sama dengannya. Gitulah ya. Ini kata siapa ini? Karya Ola ya. Nama-nama yang di sini nanti Pak Ogi review rekap ya buat catatan poin ya, buat catatan poin tambahannya. Ya, nomor 5 terakhir. Nomor 5 terakhir, silahkan. Hati-hati di sini ada yang harus dikali pelangi dulu ya, yang dalam kurung itu tuh. Ini kali pelangi dulu nih. Ini kali ini ya. Udah gitu baru dirapihin. Udah selesai? Oh, yes. Oh, langsung pulang aja? Oh, Ismi sama Aisyah yang selesai ya. Ya, silakan nomor 5 ada yang mau jawab? Nah, Marwah. Cik bentar yang di sini ada yang ini nggak Marwah? Mirila ya. Mirila aja ya. Oh, Marwah udah beberapa kali tadi. Biar kebagian semua nih ya. Mirila, silakan Mirila nomor 5. Dikaliin dulu 3x min 12 3x min 12 min 12 min jadi min 6x 6 48 ya. Oke, itu sudah gini
3x kurang 6x min 3x. Oke, ini dirapiin dulu ya, betul. Jadinya min 3x min 12 gitu ya. Kecil dari 48. Pogi lanjut di sebelah sini. Min 3x. Yang dipindah yang mana? 12. Oh, 12-nya ini pindah luas ke sebelah kanan, berarti jadi min 3x besar dari sama dengan 48 Ditambah 12. tambah 12. Sip, udah gitu? Habis itu min 3x. Min 3x besar dari sama dengan 60. wah, mantap. Terus udah gitu? X-nya lebih kecil sama dengan min 20. Oh, dibalik nih ya, karena di sini tandanya positif, negatif ya, ini dibalik. Berarti tanda ininya juga dibalik ya, jadi 60 per min 3 ya. Min 20. Berarti jadi min 20. X kecil dari negatif 20. Beres deh. Oh, garis bilangannya berarti X yang lebih kecil dari negatif 20 berapa aja angkanya? Min 21. Min 21 betul. Berapa lagi? Min 22. Min 22 dan seterusnya ya. Oke, sudah deh ya, selesai. Ini jawaban karya Mirila ya. Bulatannya, oh ya, satu bulatannya penuh atau donat? Donat. Donat? Penuh ya, karena di sini ada tanda sama dengannya. Oh, ya, sip. Oke, sip. Makasih Mirila ya. Silakan boleh ditulis. Ini yang nomor 5. Jangan lupa nanti minggu depan atau pekan depan atau pertemuan selanjutnya lah ya. Nggak tahu pekan depan apakah ada jatah untuk pelajaran matematika lagi atau libur gitu ya. Yang jelas nanti pertemuan depan kita lanjut ke BAB yang baru atau bab yang baru, bab terakhir ya. Materinya tentang himpunan, himpunan itu ada sedikit aljabarnya tapi lebih seru dibanding yang sebelum-sebelumnya lah ya, insya Allah. Apa? Contoh himpunan. Janganlah spoiler aja gitu. Spoilernya contohnya tuh jadi ngelompok-kelompokin gitu ya. Iya, di situ juga ada lah ya. Nanti coba dulu aja ya. Gitu, nanti kita lanjut aja di pertemuan berikutnya tentang himpunan, dan nanti pertemuan di jam awalnya 30 menit awal kita kuis dulu ya. Kuis dulu tentang aljabar. Nanti nilainya akan dimasukkan ke dalam penilaian harian ya untuk pengganti ulangan harian. Ini ada lagi ya, udah skip aja lah ya. Alhamdulillah udah selesai materi hari ini. Kita ada waktu 5 menit lagi ya. Ini mau dicobain nggak atau udah aja? Nggak. Ada 7 sebenarnya di sini. Pak, mau tanya. Oh, mau tanya, silakan. Itu kan kata Bapak ada tugas di Google Classroom. Itu tuh ngerjainnya sampai apa sih, nomor berapa? Oh iya, coba ya Pagi coba dibuka di Google Classroom-nya. Update tugasnya bab 3 aja ya. Hiburan Sugro PT LSV yang ini nih ya. Kita coba intip si soalnya. Usia diding, ini yang tadi ya, ini catatan yang tadi, silakan ditulis lagi aja atau difotoin dari yang ini ya, dari yang soal ini sudah dibahas tadi. Terus ini kan sampai nomor 7 nih ya, nih sampai nomor 7. Yang wajibnya 1 sampai nomor 5 yang barusan, wajib dikerjain maksudnya. Nomor 6 dan 7 sunnah. Hukumnya sudah. Kalau dikerjain dapat poin tambahan, kalau enggak ya sudah enggak dapat gitu. Terserah itu mah ya kalian. Pogi kasih kebebasan itu. Jadi nomor 6, nomor 7 ini hukumnya sunnah. Kalau mau dikerjain silakan, enggak juga ya udah. Kalau dikerjain tentu Pogi kasih apresiasi gitu ya buat poin tambahannya. Tapi kalau enggak pun ya sudah gitu ya. Berarti enggak dapat poinnya. Tetap kan ada usahanya gitu ya. Pak, saya ngerjain yang nomor 6 sama 7 tapi salah. Ya tetap dihargain gitu ya. Tapi poinnya mungkin nggak sepenuh gitu ya. Tapi tetap dihargai, ada usaha untuk nyobain nomor 6 dan 7. Gitu ya. Udah jelas ya, ini yang hiburan Sugro
ketiga yang terakhir, kita tutup saja pertemuan kali ini. Ada yang ditanyain dulu sebelum di closing? Kayaknya cukup ya. Selamat belajar, selamat istirahat. Jangan lupa sholat duha. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas hari ini menjadi manfaat buat kita nanti ke depannya, buat jadi pahala buat Pogi, buat kalian juga sama gitu ya, dan jadi berkah semuanya. Mudah-mudahan kalian senang dan makin paham buat pelajaran matematika. Jangan alergi sama aljabar ya, karena materinya gampang insya Allah ya. Sip, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pogi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan nanti ke depan makin lebih baik lagi. Pogi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live meeting ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.